Apakah ketidakadilan itu menurut hukum atau politik hukum yang menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat? Karena kita harus menghargai nyawa orang dan kita harus tahu penyebab pastinya. Oleh karena itu hukum ada. Apabila ditanyakan keadilan, apakah hal tersebut adil? Menurut hemat saya, mungkin dari fakta hukum yang berkembang, hal tersebut jauh dari adil bagi si terdakwa yang sekarang sudah terpidana. Mengapa demikian? Menurut saya, jaksa dalam perkara tersebut tidak dapat memastikan latar belakang dari terpidana melakukan suatu kejahatan. Apa penyebabnya yang membuat orang memiliki niat menghilangkan nyawa orang lain, dan apa yang digunakan untuk menghilangkan nyawa orang lain, dari mana barang tersebut didapatkan, dan berapa jumlahnya. Mungkin orang akan bilang bahwa hal-hal tersebut yang tadi saya kemukakan itu dapat ditemukan di internet, di artikel maupun di putusan. Namun, bukankah kita dapat melihat dari sudut pandang lainnya? Apabila benar korban kehilangan nyawa oleh jumlah cyanida yang ada dalam putusan, mengapa reaksi kimia tersebut tidak terdapat pada orang-orang yang merupakan saksi yang pernah mencicipi kopi tersebut? Dengan kadar yang diinformasikan, sejumlah ahli menyatakan, jangankan kita minum, kita menghirup atau kita berada di sekitar meja korban dan pelaku, kita saja bisa terkena reaksi kimianya. Namun yang saya ketahui, ada saksi baik dari segi pekerja di tempat kafe tersebut menjadi lokus delikti, mencicipi hal tersebut dan tidak ada reaksi kimia yang signifikan. Sedangkan dengan kadar yang disampaikan, ahli menyebutkan dengan mencicipinya saja seseorang dapat kehilangan nyawanya juga. Bukankah itu selalu menjadi keraguan bagi kita semua? Hal yang saya kemukakan ini salah satu contoh bahwa adil itu relatif. Sudut pandang dapat berbeda, latar belakang kita bisa mempengaruhi perspektif kita terhadap hukum. Begitu pula dengan paradigma yang ada pada hukum di saat ini. Masyarakat sering kali merasakan ketidakadilan. Apakah ketidakadilan itu menurut hukum atau politik hukum yang menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat? Melihat pejabat yang diduga melakukan korupsi namun tidak dipidana misalkan. Hal tersebut kiranya hampir semua orang yang memiliki kepentingan di negara ini memiliki kewajiban untuk mengoreksi dirinya sendiri. Satu, apabila memang pejabat, PNS, atau ASN sekalipun melakukan perbuatan pidana, dalam hal ini korupsi, suap atau gratifikasi, namun dinyatakan bebas, kiranya kita semua perlu mempertanyakan. Satu hal yang selalu diketahui orang namun jarang dikemukakan di depan publik. Apakah perkara gratifikasi korupsi atau suap tersebut juga dilakukan dalam perkara tersebut? Itu semua ada di dalam isi hati setiap masyarakat di Indonesia. Namun kita juga perlu bertanya, apakah sudah maksimal penuntut umum yang bekerja pada perkara tersebut? Atau sangat-sangat profesional seorang penasihat hukumnya dalam membela terdakwa tersebut? Banyak faktor yang perlu kita kaji. Banyak faktor yang perlu kita lihat sudut pandangnya. Keadilan sangat-sangat jauh, namun masyarakat bisa mengacu kepada satu hal, kepastian hukum. Karena hakim dapat menghukum seseorang dengan dua alat bukti dan keyakinan hakim itu sendiri. Keadilan bagi hakim belum tentu keadilan bagi masyarakat. Keadilan menurut penuntut umum belum tentu adil bagi masyarakat. Keadilan bagi terdakwa belum tentu adil juga untuk masyarakat.
Jadi kiranya kita dapat mencari kebijaksanaan atau belajar dari hal-hal yang selama ini sudah ada di masyarakat. Apabila sifat represif itu sulit untuk mencari keadilan, lebih baik kita menyiapkan preventifnya. Dalam hal ini apa? Yaitu pencegahan. Pencegahannya bagaimana? Meminimalisir resiko perbuatan kita dapat dipermasalahkan secara hukum. Setidak-tidaknya kita tidak merugikan atau tidak dapat dirugikan oleh orang lain. Tentu kita harus sadar bagaimana suatu perikatan yang menimbulkan perjanjian itu dapat dilihat dengan baik, dipelajari terlebih dahulu tanpa menghilangkan esensi yang lainnya. Materi penting, namun formalitas perjanjian juga penting. Karena setiap kali orang dirugikan karena adanya perjanjian yang merugikan salah satu pihak. Kerugian itu belum dirasakan pada saat awal ditandatangani perjanjian, namun pada saat pelaksanaan, hal itu dapat merugikan pihak lainnya.